Teman-teman, rencana Tuhan pastilah terlaksana, selemah apapun manusia yang dilibatkannya. Kita akan bahas ini di Saat Teduh edisi 44, Kejadian pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Pada sisi akhir hidupnya, Abraham mengakhirinya dengan tenang dan damai. Pasal 25 ini mendaftarkan anak-anaknya yang dari Ketura. Tuhan telah berjanji untuk menjadikan Abraham bangsa yang besar, bapa dari banyak bangsa. Anak-anak Abraham dari Ketura ini menjadi salah satu penggenapan janji Tuhan. Di kemudian hari, mereka tumbuh menjadi bangsa-bangsa. Musa menuliskan ini agar umat Israel yakin janji Tuhan pasti digenapi. Usia tua tak menghalangi Tuhan untuk memenuhi janjinya. Tak ada alasan untuk Israel ragu melangkah, memasuki tanah Kanaan dan menjadikannya sebagai negeri mereka. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, sejarah hidup orang percaya bukanlah cerita tentang dirinya, tetapi kisah Tuhan dalam hidupnya. Jika kitalah yang menjadi Tuhan, lalu memiliki rencana untuk menjadikan seseorang bangsa yang besar, bapa dari banyak bangsa, tentulah kita akan memilih pasangan yang sempurna. Dia haruslah pria yang hebat dengan istri cantik dan yang subur, sebab nantinya mereka harus melahirkan banyak anak. Tetapi Tuhan memilih Abraham yang istrinya Sarah mandul, dan juga memilih Ishak yang istrinya Ribka mandul. Apa yang Tuhan ingin pesankan melalui semua ini? Penggenapan janji Tuhan tidak bergantung kepada kesanggupan manusia. Jika Sarah subur, dan begitu juga dengan Ribka, Abraham dan Ishak dapat menepuk dada, itu semua karena kehebatan mereka. Tuhan tidak dimuliakan. Maukah kita mengaminkan apa yang Rasul Paulus tuliskan? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jika kita bisa menangkap pesan jelas ini, kita akan menerima kebenaran bahwa Abraham bukanlah tanpa kelemahan, dan Allah tak pernah kekurangan kemampuan. Dia pernah menipu Fir'aun dan juga Abimelek karena rasa takutnya untuk dibunuh oleh mereka. Hagar hadir dalam hidupnya, begitu juga dengan Ketura. Sarah bukan satu-satunya wanita dalam hidup Abraham. Imannya tak selalu mulus, kehidupan pernikahannya tak seindah seperti yang kita kira. Tetapi Tuhan memilihnya. Tuhan mengasihinya, Tuhan menjadikannya sahabat. Tuhan menggelarinya sebagai bapa orang beriman, mengumumkan bahwa dia adalah nabinya. Tuhan menjadikan bangsa yang besar dan melalui keturunannya, bangsa-bangsa di muka bumi ini akan beroleh berkat. Jadi, ini yang harus kita terima. Manusia dibenarkan oleh iman. Manusia diselamatkan karena iman. Namun di dalam kelemahannya, Abraham tetaplah taat. Dia mengamankan warisan bagi Ishak, anak perjanjian Tuhan, dan dengan begitu Ishaklah yang ia pastikan mewarisi perjanjiannya dengan Tuhan. Baru kemudian dia memberikan pemberian kepada anak-anaknya yang lain dari Hagar dan juga Ketura. Abraham menyuruh mereka semua pergi, memisahkan diri dari Ishak,
Abraham tetap teguh untuk menjaga bahwa Ishaklah anak perjanjian. Bukankah itu iman yang indah? Ya, itu adalah iman yang indah. Tetapi yang terindah adalah kasih Allah. Tuhan memperhitungkan iman Abraham sebagai kebenaran. Nah, betapa indahnya kasih Tuhan. Jika seandainya Tuhan mensyaratkan perbuatan, saya pastilah masuk neraka. Begitu juga dengan semua orang di dunia ini. Pasal ini mencatat akhir hidup Abraham. Di usianya yang 175 tahun, Alkitab menyebutkan dia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Sebuah narasi yang indah untuk menggambarkan perginya seorang pahlawan iman. Dia tidak ada lagi di antara orang-orang yang mengasihinya, tetapi dia meninggalkan berkat bagi banyak bangsa yang sampai hari ini kita menikmatinya sebagai berkat keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih pahlawan iman, kisahmu akan selalu menjadi pelajaran yang luar biasa tentang kasih Tuhan dan tentang kesetiaan Tuhan. Kesetiaan yang tak pernah berkesudahan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, manfaatkan hidupmu sebaik mungkin. Kita semua pasti punya kelemahan, tetapi jangan mudah menyerah kepada godaan. Kita punya Tuhan, percayalah dan setialah kepadanya. Manfaatkan hidupmu sebaik mungkin. Kita semua pasti punya kelemahan, tetapi jangan mudah menyerah kepada godaan. Kita punya Tuhan, maka percayalah dan setialah kepadanya. Alkitab tidak menggambarkan Abraham sempurna. Sebenarnya gambaran itu indah untuk mengajar orang agar taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi Alkitab tidak menyukai kebohongan. Gambaran seperti itu juga akan sangat menyesatkan. Manusia mengira bahwa dia diselamatkan karena perbuatan, bukan karena iman. Tuhanlah yang harus dimuliakan. Maka gambaran tak sempurna Abraham menunjukkan betapa indahnya anugerah keselamatan yang dari Tuhan. Manfaatkan hidupmu sebaik mungkin, jangan pernah kehilangan iman. Tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, akhiri hidupmu nanti dengan indah seperti Abraham mengakhiri hidupnya dengan indah. Dia selesaikan semua kewajiban. Dia amankan posisi Ishak sebagai pewaris perjanjian. Sampai titik akhir hidupnya, Abraham tetaplah percaya dan setia memegang janji Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita. Selesaikan semua kewajiban kita sebagai umat percaya, baik kepada sesama, begitu juga kepada Tuhan. Jangan menunggu memutih rambutmu, barulah engkau mau dekat kepada Tuhan. Kematian tak selalu melihat warna rambut kita. Lakukan bagian kita, supaya saat Tuhan memanggil kita, kita akan memasuki surga dengan indah dan dengan elegan. Apa yang bisa kita petik sebagai inspirasi dan juga motivasi? Pertebal iman, jangan menyerah kepada godaan atas nama kelemahan. Tuhan tidak pernah gagal mewujudkan rencananya di dalam hidup kita. Singkirkan semua ragu, karena itu bisa mengganggu ketaatan dan setiamu. Saat Tuhan menutup bab akhir kehidupan kita, biarlah kalimat penutupnya berbunyi seperti ini. Telah kembali ke surgaku, anakku yang setia kepadaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua.